Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Oke, semoga kita selalu sehat ya dimanapun kita berada. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang hukum Archimedes. Sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang hukum Pascal dan hukum hidrostatis. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih, ada yang tahu apa hukum Archimedes itu? Bagaimana, ada yang mengungkapkan pendapatnya? Bagaimana, Akbar? Nggak tahu, Bu. Oke, belum tahu, berarti belum belajar ya sebelumnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi hukum Archimedes. Nah, sebelum kita masuk materi, kita akan simulasi dulu ya. Nih. Ada dua kubus, yang satu volumenya lebih besar. Volumenya lebih besar, namun dia punya sifat yang sama-sama kayu. Seperti materi sebelumnya, jika bendanya sama, maka dia akan massa jenisnya sama ya. Nah, kita akan lihat bagaimana gaya apungnya. Ya, gaya apungnya yang lebih besar, kubusnya akan lebih besar. Panah pink ini menunjukkan besarnya gaya apung. Jika panah ini lebih kecil, berarti gaya apungnya semakin kecil. Jika panahnya semakin besar, maka gaya apungnya semakin besar. Dapat diketahui bahwa gaya apung sebanding dengan besarnya volume. Oke, sekarang kita coba lagi. Jika volumenya sama, nah, yang satu kayu dan yang satu adalah besi. Dapat kita tahu dari sebelumnya bahwa besi memiliki massa jenis yang berbeda dengan kayu, dan massa jenis besi lebih besar daripada massa jenis kayu. Jika kita masukkan ke dalam fluida, maka gaya apung besi akan lebih besar daripada gaya apung yang mengenai kayu. Betul, berarti dapat kita simpulkan bahwa gaya apung akan sebanding dengan massa jenis. Oke. Sekarang, apa itu gaya apung atau hukum Archimedes? Hukum Archimedes atau yang disebut dengan gaya apung atau gaya apung yaitu gaya yang dilakukan oleh fluida terhadap benda padat. Nah, arah dari gaya apung itu kemana? Jika ada fluida dan ada balok, balok akan memiliki gaya berat, dan gaya apung itu akan berbanding terbalik arahnya dengan gaya berat tersebut, yaitu ke atas. Ini gaya apung dan ini gaya berat. Nah, dari sini kita bisa simpulkan dari percobaan yang tadi bahwa gaya apung itu sebanding dengan volume dan gaya apung sebanding dengan massa jenis, sehingga bisa disimpulkan bahwa gaya apung sebanding dengan massa jenis dikali volume, dan tentu saja akan ada gravitasi yang mempengaruhinya, sehingga bisa disebutkan bahwa gaya apung memiliki persamaan sistematis, yaitu massa jenis dikali gravitasi dan dikali volume. Nah, dari penjelasan Ibu tadi ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Oke, sudah mengerti ya. Sekarang ada yang bisa menyebutkan ulang apa itu gaya apung? Oke, Akbar, gimana? Gaya apung adalah gaya yang dilakukan oleh fluida terhadap benda padat. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk
teman kita. Oke, selanjutnya siapa yang di sini bisa menyebutkan persamaan matematis dari gaya apung? Saya. Bagaimana, Bambang? Gaya apung sama dengan massa jenis kali gravitasi kali volume. Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Nah, sekarang Ibu punya soal. Nanti dibagi berkelompok ya. Kelompok cewek dan kelompok cowok. Nanti minggu depan kita akan diskusikan bagaimana pendapat dari kelompok cewek dan bagaimana kelompok dari pendapatnya kelompok cowok. Oke? Nah, oke. Sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, Ibu akan mengulangi apa itu hukum Archimedes. Jadi, hukum Archimedes yaitu gaya yang dilakukan oleh fluida terhadap benda padat. Nah, arah dari gaya apung itu berbanding terbalik dengan gaya berat. Dan persamaan dari gaya apung adalah massa jenis dikali gravitasi dikali volume. Oke? Mengerti semuanya? Mengerti, Bu. Oke, cukup sekian pelajaran kali ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Nanti minggu depan kita diskusikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.